Halo Bolo, Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, selamat, bahagia, sejahtera, tak kurang suatu apa. Berikut saya sampaikan update laporan hasil pemantauan aktivitas vulkanik Merapi, gunung di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Rabu 21 Januari 2026. Data ini berdasarkan laporan yang telah dirilis Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi di situs Magma Indonesia. Sepanjang 6 jam pertama pada hari ini, gempa guguran tercatat sangat intensif, yaitu sebanyak 22 kali gempa, beramplitudo antara 3 hingga 23 mm dan lama gempa berkisar 70 hingga 202 detik. Tercatat 16 kali gempa hibrid atau gempa fase banyak dengan amplitudo berkisar 2 hingga 26 mm. Durasi gempa antara 18 hingga 84 detik. Kemudian ini yang cukup menarik, terekam satu kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 8 mm dan lama gempa 8,36 detik. Kehadiran gempa-gempa vulkanik dangkal dalam beberapa hari terakhir menandai masih tingginya pergerakan magma Merapi ke permukaan. Fase pergerakan ini biasanya akan diakhiri ekstrusi atau keluarnya magma ke permukaan, baik yang langsung mendingin atau mungkin keluar di sela-sela kubah lava yang telah menumpuk di puncak barat daya. Cara meteorologis dan klimatologis visual Merapi terlihat sangat cerah hingga berawan. Angin bertiup ke arah timur, barat dan sempat membentuk awan topi atau awan lentikular bersamaan hajat dalam Labuan Merapi di Kinaharjo, Cangkringan, Sleman. Suhu berkisar 17 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan udara 64 hingga 100% dan tekanan udara berkisar 870 hingga 940 mm Hg. Volume curah hujan 53 mm per hari. Pada Selasa sore dilaporkan terjadi aliran kecil banjir lahar hujan di hulu Kali Gendul, tetapi belum sampai membahayakan. Asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tebal, tipis dan tinggi berkisar 10 hingga 20 meter di atas puncak kawah. Data pengamatan hari sebelumnya yaitu Selasa 20 Januari 2026 selama 24 jam, aktivitas vulkanik Merapi didominasi gempa guguran. Sepanjang 24 jam, jumlahnya mencapai 93 kali. Amplitudo berkisar antara 2 hingga 35 mm. Durasi berkisar 36 hingga 184 detik. Lalu gempa hibrid atau gempa fase banyak sejumlah 70 kali. Amplitudo berkisar 2 hingga 41 mm dengan durasi berkisar antara 10 hingga 52 detik. Terekam gempa tektonik jauh sebanyak 3 kali, amplitudo berkisar 2 hingga 16 mm, durasi maksimal 133 detik. Keterangan lainnya teramati 16 kali guguran lava ke arah Kali Sat atau Kali Putih, Kali Kerasak, dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Tingkat aktivitas Merapi hingga hari ini masih dipertahankan di level 3 atau siaga yang ditetapkan sejak 5 November 2020 atau sudah berlangsung 5 tahun lebih. Pihak berwenang di pemantauan Gunung Merapi merekomendasikan sebagai berikut. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Kaliworo sejauh 3 km dan Kali Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Data pemantauan menunjukkan suplai magma masih berlangsung yang dapat memicu terjadinya awan panas guguran di dalam daerah potensi bahaya. Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya. Masyarakat juga diminta agar mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran atau APG saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Masyarakat agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi. Jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Demikian Bolo, Sobat Vulkanolog dan pemirsa dimanapun berada. Update terkini pemantauan aktivitas Merapi, gunung berketinggian 2.968 meter di atas permukaan laut yang masuk wilayah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten ini. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam sehat, salam tangguh.